Oke, baik. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Halo. Selamat datang ya dalam seminar kesehatan bersama Dokter Winda. Dan hari ini ya, mungkin mohon maaf Bapak Ibu ya, nanti saya akan perbaiki untuk masalah teknisnya ini. Perkenalkan dulu Bapak Ibu ya, mungkin kalau sudah tahu suara saya sudah mengenal ya Bapak Ibu ya. Saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai produk baru kita, yaitu Cocoa Flavanol with LRG9. Nah, pasti akan banyak pertanyaan nih Bapak Ibu nih. Kira-kira produknya tuh seperti apa ya? Nah, produk kita ini produk yang sangat-sangat luar biasa dan bisa dijadikan booster untuk Bapak Ibu. Namun untuk lebih pastinya nanti akan dijelaskan bersama Dr. Winda. Dan seperti biasa nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat. Dan nanti kami akan memberikan testimoni, namun hanya untuk 3 orang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi sekiranya ada yang memiliki testimoni atau kesaksian, bisa menuliskan di kolom chat. Nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk membuka kamera dan juga mikrofonnya untuk menceritakan kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Oke, baik. Kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah tidak sabar. Kita panggilkan Dokter Winda. Halo. Halo dokter, mohon maaf nih dok, sepertinya kamera saya tidak bisa terbuka ya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita langsung saja ya dok ya ke materinya. Oke. Oke, silakan dokter. Ya, terima kasih Diana. Selamat malam nih teman-teman FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita ketemu lagi ya hari ini. Iya, selamat malam. Oke, semoga sih di sini belum pada ngantuk ya. Jadi ini kita mau share nih, terutama saya di sini mau share tentang produk terbaru kita. Mungkin ada beberapa yang udah dengar atau bahkan mungkin udah ikut presentasinya hari Selasa siang kemarin. Nah, ini saya bawakan lagi, yaitu tentang Cocoa Flavanol with LRG9. Slide. Nah, kalau teman-teman saya rasa kalau ditanya nih sekarang ya, penyakit yang paling tinggi menyebabkan kematian itu apa sih? Gitu. Pasti pada jawabnya kebanyakan COVID, gitu kan? Ya, memang sekarang karena lagi pandemi, memang terkesan seperti yang paling tinggi menyebabkan kematian itu masih COVID-19. Tapi sebenarnya COVID-19 itu kan termasuk dalam golongan penyakit menular. Tapi sebenarnya juga yang kita perlu antisipasi itu adalah penyakit tidak menular, di mana ini bukan penyakit yang infeksius sebenarnya, tapi kalau nggak kita jaga, ini justru sebenarnya dari sejak dulu kala itu paling tinggi menyebabkan kematian. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, memang jadi penyakit tidak menular ini sendiri masih menjadi ancaman ya dunia, di mana dia tuh perannya itu dalam penyebab kematian terbanyak di dunia itu seperti contohnya penyakit kardiovaskular terutama yang kontribusinya paling banyak, yaitu penyakit seperti penyakit jantung, terus juga stroke ya, terutama penyakit-penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, ini kalau perbandingannya ya, teman-teman ya. Kalau dulu, ibaratnya nih, kalau kita bandingkan, kalau dulu itu tuh sebenarnya penyakit kardiovaskular itu identik dengan penyakitnya orang tua. Ya kan, biasanya tuh yang punya masalah jantung gitu ya, sakit jantung itu biasanya umur-umurnya tuh udah 50 tahun ke atas. Tapi makin ke sini sebenarnya malah semakin muda orang yang terkena masalah kardiovaskular. Bahkan di sini ada perbandingan ya, angka kejadian gagal jantung pada usia yang milenial, bahkan yang dispesifikkan pada usia milenial, perbandingannya pada tahun 2013 dengan tahun 2018, itu kenaikannya bisa dibilang cukup signifikan ya. Di sini kita lihat, kalau teman-teman bisa lihat di tabel di layarnya masing-masing, itu bahkan pada rentang usia 35 sampai 44 tahun, itu angka kenaikan dari angka kejadian gagal jantung
itu bahkan lebih dari 3 kali lipat ya dari dibandingkan untuk yang tahun 2013 dengan tahun 2018. Termasuk juga untuk range usia 25 dan sampai 34 tahun pun sama, lebih tinggi juga, jauh lebih tinggi ya, berkali lipat pertambahannya dibandingkan pada saat tahun 2013 dulu. Ini artinya memang sekarang itu bahkan orang muda pun itu sudah mulai mengalami kejadian gagal jantung. Jadi memang ini benar-benar butuh concern kita ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan kesehatan itu kalau nanti udah tua, tapi kita memang harus memikirkan kesehatan dari sejak kita muda. Slide. Nah, ini sudah banyak sebenarnya jumlah penelitian-penelitian yang melakukan intervensi pola makan terutama baik pada manusia maupun pada hewan. Di mana dari hasil penelitiannya ternyata ditemukan makanan dan minuman yang kaya flavanol itu memberikan efek kardioprotektif sehubungan dengan fungsi vaskularnya dan juga reaktivitas dari trombositnya. Di mana sini dievaluasi dari para koresponden yang diteliti, nah itu ternyata terjadi perbaikan nih ya, baik pada fungsi di pembuluh darah, terus juga reduksi trombosit, dan juga sudah mulai ada perbaikan-perbaikan baik pada tekanan darah, resistensi insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Nah, kalau flavonoid sendiri itu memang ternyata dia adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang umumnya itu banyak kita temukan biasanya pada buah, buah-buahan, ya, sayur-sayuran, pada teh juga ada, red wine, dan juga ternyata ada pada coklat. Dan uniknya lagi ternyata pada kokoa dan produk coklat itu ternyata kadar flavonoidnya itu dia tertinggi dibandingkan dengan sumber makanan lainnya. Itu dia proporsinya itu kandungannya itu bisa lebih dari 10% dari bubuk kokoa tersebut itu adalah flavonoid. Jadi memang cukup tinggi ya teman-teman ya. Slide. Nah, selain itu juga kokoa sendiri sebenarnya udah banyak yang tahu ya. Kalau kita ngomongin soal coklat, itu tuh identik banget soal enak gitu, sesuatu yang enak, makanan enak, dan itu bukan baru sekarang. Dari dulu juga orang tahu kalau coklat itu makanan yang enak, cuman taunya itu cuma sebatas enak aja. Nah, tapi ternyata belakangan ini itu sudah mulai diketahui, ternyata tidak hanya enak saja, kokoa itu juga memiliki manfaat yang menyehatkan. Di mana di dalam kandungannya itu, dia merupakan sumber flavonoid procyanidin, katekin, dan juga epikatekin yang tertinggi. Slide. Nah, yang membedakan lagi di sini adalah flavonoid kalau di kokoa itu dia justru posisinya itu adanya pada molekul yang panjang. Dimana kalau kita bandingin nih ya katekin dan epikatekin atau kandungan flavonoid pada sumber makanan lain itu justru dia adanya pada molekul pendek. Nah, ini agak menguntungkan untuk coklat. Kenapa? Karena dia adanya di posisi molekul yang panjang sehingga dia memiliki tangan-tangan yang lebih banyak yang bisa mengikat radikal bebas maupun logam berat lebih banyak kemampuannya. Jadi walau tidak hanya dia secara jumlahnya banyak, dan karena dia juga di molekul yang panjang, sehingga efektivitasnya atau kerjanya sebagai antioksidan itu lebih efektif dibandingkan flavonoid pada bahan-bahan lain. Slide. Nah, cuman memang agak nggak gampang sih ya teman-teman ya untuk mendapatkan manfaat flavonoid ini karena memang untuk pengolahannya sendiri itu bisa merusak kadar dari flavonoidnya. Dimana kan biasanya kita kan kalau konsumsi coklat itu kan nggak langsung dari biji kakaonya kita konsumsi, kan nggak seperti itu, tapi mengalami pengolahan. Jadi akan mengalami proses fermentasi, lalu ada lagi proses roastingnya, habis itu nanti digiling, barulah nanti diolah lagi bahkan ya, itu biasanya dari bubuk kokoanya akan diolah lagi menjadi bentuk sesuatu tertentu sehingga bisa kita konsumsi. Nah, proses ini itu bisa menghilangkan sampai lebih dari 60% total flavonoid yang ada, sehingga akhirnya ini yang kita konsumsi hanya tinggal sedikit. Slide. Belum lagi nih ya,
tadi seperti saya bilang kan ini diolah lagi gitu ya, bubuk kokonya diolah lagi jadi bentuk coklat batang. Dimana kalau kita tahu coklat itu tuh dia bentuknya kan ada yang dark coklat, ada yang milk coklat, dan ada yang white coklat. Nah, ini dia beda-beda nih kadar kokoanya. Kalau pada dark coklat, itu dia kadar kokoanya sekitar 30 sampai 80%. Lalu pada milk coklat, itu dia kadarnya sekitar 7 sampai 35%. Kalau pada white coklat malah nggak ada kadar kokoanya. Itu cuma ada perasanya aja, perisa coklat aja. Jadi seperti rasanya seperti coklat, tapi sama sekali tidak ada kadar kokoanya. Nah, ini akan membedakan lagi jumlah flavonoid yang ada di coklat-coklat tersebut. Nah, makanya endingnya itu biasanya kita malah lebih banyak mengkonsumsi teman-temannya tadi, ya, tambahan-tambahan dari susu, gula, creamer, dan lain-lain dibandingkan kokoanya sendiri. Sehingga manfaat flavonoid yang dimiliki kokoa itu agak sulit kita dapatkan hanya dengan mengkonsumsi coklat batangan. Slide. Nah, kalau ngomongin L-arginine, mungkin teman-teman udah familiar soal asam amino. Ya, asam amino itu ada asam amino yang esensial dan asam amino non-esensial. Nah, L-arginine ini itu termasuk dalam kategori asam amino esensial, di mana dia itu dibutuhkan oleh tubuh kita tapi nggak bisa diproduksi sendiri, sehingga kita harus mendapatkannya dari makanan. Nah, kalau kita ambil makanan, itu biasanya sih sumber-sumbernya ya, untuk L-arginine itu lebih ke bahan-bahan makanan yang memang tinggi protein, contohnya seperti daging merah, daging ayam, ikan, produk olahan susu, kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Nah, dari sumber-sumber makanan ini, itu bisa diambil L-arginine-nya untuk kita konsumsi dan bisa memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Slide. Nah, di sini kalau kita ngomongin asam amino juga, dia itu peran terutama dari asam amino itu sebenarnya adalah untuk membangun struktur dari sel kita. Nah, selain itu juga asam amino, terutama di sini ada L-arginine, dia punya peran penting untuk menjaga dan juga memelihara kesehatan jantung kita. Maka ini mungkin untuk teman-teman yang punya masalah terhadap jantung, itu mungkin bisa menjadi ada beberapa yang familiar dengan L-arginine karena memang ini sering juga diresepkan sebagai suplemen tambahan untuk teman-teman yang punya mengikuti pengobatan penyakit jantung, tekanan darah tinggi ataupun mengalami nyeri dada. Nah, selain itu juga tidak hanya untuk dalam proses pengobatan, tapi juga L-arginine itu bisa membantu untuk mencegah dan menjaga kita dari penyakit kardiovaskular dan juga bisa menstimulasi sistem imun tubuh kita. Jadi nggak harus kita sakit jantung dulu ya, baru kita konsumsi L-arginine gitu. Slide. Nah, selain itu juga si L-arginine ini juga itu dibutuhkan teman-teman ya untuk nantinya kita membentuk massa otot, di mana memang massa otot itu perlu juga kita butuhkan karena kita kan beraktivitas, sedangkan seluruh tubuh kita ini digerakkan oleh otot. Jadi ibaratnya nih otot-otot kita juga harus mengalami yang namanya pembaharuan dengan regenerasi sel. Nah, untuk proses regenerasi selnya itu akan dibutuhkan L-arginine dalam pembentukan massa ototnya. Lalu juga bisa untuk membantu mencegah rambut rontok, menjaga keseimbangan hormon dan enzim, dan juga bisa meningkatkan stamina serta daya ingat otak kita juga. Dan untuk kerjanya sendiri sebenarnya L-arginine ini juga agak mirip juga sebenarnya ya mekanisme kerjanya dengan antioksidan, sehingga dia juga punya manfaat itu untuk merawat sel-sel tubuh kita yang sehat supaya tidak gampang rusak oleh radikal bebas dan juga logam berat. Slide. Nah, selain itu juga L-arginine juga ini ternyata teman-teman itu juga bisa meningkatkan nitric oxide di dalam darah kita. Di mana nanti nitric oxide ini itu akan berperan untuk membuat pembuluh darah kita lebih elastis sehingga akan terjadi relaksasi pada pembuluh darah, di mana ini sangat berperan sekali ya untuk teman-teman yang mengalami nyeri dada dan juga masalah-masalah kardiovaskular lainnya sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Slide. Nah, bahkan tidak hanya dia menstimulasi pembuluh darah kita untuk memproduksi nitric oxide, L-arginine sendiri itu bisa diubah, teman-teman,
menjadi oksida nitrat atau nitric oxide. Di mana nih kalau seandainya kita yang punya pembuluh darah itu justru sudah rusak sekali sampai memang walaupun distimulasi pembuluh darah kita itu untuk memproduksi nitric oxide, tapi memang karena dasarnya sudah rusak, ya tetap aja nggak terproduksi. Nah, ini dengan L-arginine itu bisa menjadi alternatif. Jadi arginine-nya lah yang akan dirubah menjadi nitric oxide sehingga menjalankan peran nitric oxide dalam memperlebar pembuluh darah sehingga darah bisa mengalir dengan lebih lancar. Selain itu juga arginine juga dia punya peran dalam merangsang pelepasan hormon pertumbuhan, hormon insulin dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, jadi ini yang kita launching terbaru kita, produk kita yang terbaru yaitu Flavanol DTM with L-arginine. Slide. Nah, di sini memang dia memiliki kandungan flavanol yang merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang juga merupakan subkelas dari polifenol. Di mana kalau kita ngomongin flavanol, itu dia sudah terbukti ya, di mana dia yang kandungan dari kokoanya ini, itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Dia memiliki 2 efek utama, yaitu efek jangka pendeknya itu akan membantu untuk mendilatasi atau melebarkan pembuluh darah kita, dan kalau kita rutin konsumsi, kita akan mendapatkan efek jangka panjangnya itu sebagai antioksidan. Namun seperti tadi yang kita bahas ya, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang, karena dia gampang rusak. Jadi kita perlu menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya dapat terjaga dan bisa kita nikmati. Slide. Nah, di sini kita sudah punya paten terhadap metode ekstraksi yang digunakan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut dari Swiss. Di mana Barry Callebaut adalah satu-satunya yang menggunakan metode tersebut dalam memproduksi kokoa agar proses tersebut itu dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Di mana ini nggak bisa kita dapatkan dengan kalau kita menggunakan pemprosesannya itu dengan pembuatan coklat yang konvensional. Sehingga di sini hanya dari Barry Callebaut sajalah yang bisa memproduksi coklat-coklat ya, bubuk-bubuk kokoa yang memiliki flavanol dengan kadar yang tinggi yaitu 80%. Slide. Selain itu juga kita sudah punya beberapa studi klinis juga yang bakal dipatenkan ya, di mana ini salah satunya adalah untuk kesehatan kulit. Nah, jadi dari hasil studi klinis ternyata ekstraksi kokoa itu memang bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk juga di sini adalah untuk perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas kulit, mengurangi garis-garis halus dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Jadi ini memang bagus sekali untuk anti aging terutama ya. Slide. Lalu kita juga ada studi klinis juga untuk prostat, ya, yaitu untuk yang para bapak-bapak, di mana kan pasti juga akan mengalami pembesaran prostat, seperti halnya pada wanita itu akan mengalami menopause. Nah, kalau pada pria itu akan mengalami pembesaran prostat. Nah, di sini ternyata dari hasil studi klinis yang sudah dipatenkan, itu menunjukkan bahwa ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat, supaya pembesaran prostatnya itu tidak terlalu cepat. Bahkan juga bisa membantu untuk menurunkan resiko kanker prostat dengan cara mencegah mutasi gen. Gitu. Jadi bagus sekali juga ya untuk nanti mencegah kita dari penyakit kanker. Slide. Lalu ada juga studi klinis yang sudah dipatenkan juga untuk teman-teman yang pengen diet nih ya, menurunkan berat badan. Di mana ternyata dari hasil studi klinisnya, ekstraksi kokoa itu bisa dapat menurunkan berat badan kita dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak. Jadi ini tubuh kita itu tuh apa ya bilangnya ya, distimulasi untuk membakar lemak. Nah, sehingga ini akan membantu kita untuk meningkatkan efektivitas dari program diet kita untuk menurunkan berat badan. Tapi tetap ya teman-teman ya, harus diet juga, makannya dijaga. Karena kalau seandainya nih udah dibakar lemaknya oleh flavanol, lalu diisi ulang lagi ya sama aja ya, nggak akan turun-turun berat badannya. Slide. Nah, selain itu juga
Cocoa flavanol itu secara klinis terbukti ternyata memiliki efek antivirus juga, di mana di sini yang lagi populer sekarang nih ya, teman baru kita yaitu COVID-19 atau SARS-CoV-2, ternyata dia memiliki efek pada virus tersebut, di mana kalau seandainya ini kita rutin konsumsi cocoa flavanol, lalu kita terinfeksi dengan SARS-CoV-2, itu aktivitas pengembangan dari si SARS-CoV-2-nya ini itu bisa dihalangi oleh flavanol. Jadi si sel-sel virusnya itu nggak berkembang sehingga jumlah selnya virusnya di dalam tubuh kita atau viral load-nya itu bisa cenderung lebih rendah, dan ini akan membantu kita banget untuk meringankan gejala dan juga mencegah resiko kematian akibat dari virus COVID-19. Slide. Selain itu juga ada studi klinis juga ya terhadap fungsinya, tentu saja terhadap fungsinya pada sel endotelium ya, di mana ini nanti akan berperan pada nitric oxide ya. Di sini dari hasil studi klinis itu ternyata kalau kita konsumsi cocoa flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik, sehingga elastisitas pembuluh darah kita bisa lebih bagus dan aliran darah kita bisa lebih lancar. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini itu kita sudah bisa mengklaim manfaat dari produk kita bahwa cocoa flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi biasanya nih suka ada pertanyaan nih, jadi kenapa kita harus konsumsi yang flavanol DTM ini? Apa kelebihannya kita mengkonsumsi cocoa flavanol with L-arginine ini? Di sini dia memang dari segi kemasan jauh lebih praktis karena kemasannya saset, sehingga teman-teman itu nggak perlu lagi menakar-nakar ya, kira-kira takarannya berapa, itu 5 gram sebanyak mana, itu udah nggak perlu karena sudah kemasannya praktis banget, sehingga juga selain itu bisa kita konsumsi dimanapun dan kapanpun. Dan ini uniknya untuk flavanol DTM itu bisa teman-teman konsumsi langsung tanpa perlu air sebagai pelarutnya. Ya, jadi langsung dituang aja di bawah lidah, ya, lalu diemut-emut, nanti dia akan menyerap lewat pembuluh darah di bawah lidah kita. Jadi ini juga bagus banget juga, terutama buat teman-teman yang sudah ada pembatasan terhadap jumlah cairan, seperti teman-teman yang mungkin ada masalah pada ginjal gitu ya. Ini bisa sangat membantu sekali ya, membantu untuk melancarkan aliran darah, tapi tidak perlu terbeban dengan airnya. Dan juga otomatis karena tidak perlu diseduh, ini juga bisa membantu kita juga untuk meminimalisir resiko hilangnya flavanol pada saat proses penyeduhan. Apalagi biasanya nih orang tuh suka konsumsinya itu dengan air hangat. Jadi konsumsinya tuh lebih ke panas gitu ya. Nah, biasanya kan kalau dengan panas itu bisa resiko untuk merusak flavanol. Nah, karena dia tidak perlu kita seduh, itu akan membantu juga meminimalisir resiko hilangnya flavanol. Dan di sini juga yang akan menjadi kelebihan dari cocoa flavanol ini terutamanya adalah di sini kombinasi. Jadi kombinasi dari flavanol dan juga L-arginine, di mana dengan combo kedua bahan ini itu akan membuat lebih efektif lagi fungsinya untuk menjaga fungsi dari vaskular kita. Dan juga itu dia tadi ya, konsumsinya itu dia di bawah lidah ya. Konsumsinya di bawah lidah ini juga akan membantu lebih cepat diserapnya dan lebih aman bagi teman-teman yang punya masalah terhadap lambung. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya, itu boleh teman-teman konsumsi minimal 1 saset per hari untuk maintenance, atau untuk booster, itu teman-teman bisa mengkonsumsinya 2 saset per hari. Jadi nanti akan case per case ya, mungkin teman-teman pengen agak nge-boosting dulu di awal, itu boleh mengkonsumsi 2 saset dulu ya per harinya, nanti setelah itu untuk maintenance-nya cukup mengkonsumsi 1 saset saja per hari. Slide. Jadi, yuk mari dari sekarang kita cegah penyakit kardiovaskular. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, Bapak Ibu,
Sebelum saya membacakan pertanyaan nih dari kolom chat ya, saya akan membacakan acara-acara yang akan dijalankan oleh FAI dalam waktu dekat ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan promo-promonya. Baik, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Nah, ini adalah nomor konsultasi Dokter Winda. Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi melalui chat bersama Dokter Winda di hari Senin sampai Jumat di nomor 0878 1706 6067. Nah, kemudian kita ada promo Legend of Sponsor nih. Ada satu unit mobil, motor, dan juga laptop dengan mengumpulkan minimal 600 poin. Ya, kemudian produk baru kita yang luar biasa ini ya, yaitu DTM ya, Cocoa Flavanol with L-arginine itu juga ada promo loh Bapak Ibu dengan periode dari tanggal 12 sampai 31 Oktober untuk yang gold seharga Rp4.797.000 dan yang platinum Rp11.920.000 dan itu berlaku untuk upgrade. Dan promo yang menariknya lagi, untuk 100 pembeli pertama itu akan mendapatkan tas cantik dari kami ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita nanti akan ada business preview nanti bersama Bapak Oteh, Ibu Maswah, Ibu Rusnayati, dan Bapak Surnario di Grand LT Hotel Kalimantan Timur. Hari Minggu tanggal 17 Oktober jam 1 siang. Oke, baik. Oke, langsung saja saya bacakan ya Dokter Winda ya. Mulai dari Ibu Mistiah ya dok ya. Nah Bapak Ibu Oke. mungkin kalau ada yang kurang jelas mengenai produk ya, mengenai produk baru kita ini bisa juga langsung bertanya bersama Dokter Winda ya. Mungkin dari khasiatnya atau kemasannya atau konsumsinya bisa juga bertanya. Oke, dari Ibu Mistiawati ya. Selamat malam dok, saya mau minta solusinya dok. Gimana ini dokter Saraf menyarankan diterapi sama disuntik soalnya di lutut ya. Ada cairan sedikit tapi saya belum berani. Solusinya bagaimana dok? Ini keluhan orang tua saya yang minggu kemarin bertanya dok. Silakan dokter Winda. Oke, nah kalau seperti ini sih sebenarnya nggak masalah kok kalau disuntik ya di lutut gitu. Itu kan sebenarnya kan mau akan dimasukkan cairan tambahan gitu ya, seperti cairan tambahan supaya nih antar tulang lututnya itu tidak saling bersinggungan. Gitu. Dimana ini akan memberikan resiko jadi semakin tinggi nih bisa terjadi fraktur gitu ya, fraktur pada tulang-tulang di area lututnya. Untuk mencegahnya itu harus diberi pelumas supaya antar tulangnya itu lebih berjarak. Nah, jadi lebih berjarak sehingga bisa berjalan ya. Nah, ini sebenarnya nggak usah takut kok kalau disuntik itu. Nah, nanti boleh sambilan disuntik, sambilan juga nanti konsumsi Cocoa Flavanol supaya membantu juga mengurangi peradangan-peradangan di area lututnya supaya jadi lebih sinergi untuk proses pengobatannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya ya dok ya dari Bapak Aceng. Wah ini Bapak Aceng tanya kabar kita semua nih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam Teh Diana, Dokter Indah, dan semuanya yang hadir Zoom pada malam hari ini, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat Baik, apa ya Bapak kabar? ya. Baik semuanya ya. Kemudian dari Bapak Samsidar ya dok ya. Selamat malam Dokter Winda, saya Samsidar dari Bontang, Kalimantan Timur. Wah jauh ya Bapak ya. Kemarin saya ketemu dengan teman saya dan saya ceritakan tentang manfaat Cocoa Flavanol. Akhirnya beliau juga bercerita kalau anaknya mengalami penyakit autoimun yang baru kembali menyerang 3 tahun belakangan. Apakah Cocoa Flavanol baik yang produk lama atau yang baru ini bisa dikonsumsi ke penderita autoimun dok? Usia anaknya tidak disebutkan ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Ya, boleh kok, nggak apa-apa. Jadi bisa dikonsumsi, bahkan untuk yang menderita autoimun. Karena kan di sini Cocoa itu dia punya manfaat antioksidan maupun manfaat antiinflamasinya, di mana ini bisa membantu sekali untuk mengurangi peradangan-peradangan akibat dari serangan si sistem imunnya yang berlebih tadi. Selain itu juga fungsi dari antioksidannya tersebut itu akan membantu untuk menekan produksi imunnya supaya nggak terlalu agresif
sehingga menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Jadi boleh banget untuk dikonsumsi. Nah, ini mau baik yang produk yang lama ataupun produk yang baru itu sama-sama bisa diberikan untuk penyakit autoimun ya. Cuman mungkin kalau seandainya ini mungkin pasiennya anak-anak, biasanya kan anak-anak ya mungkin untuk rasa tuh lebih concern ya, pengen yang lebih enak. Nah ini mungkin boleh konsumsi yang flavanol DTM karena rasanya lebih enak dan mungkin bisa lebih diterima untuk anak-anak ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, sekedar saya infokan juga ya, Bapak Samsidar, bahwa Cocoa Flavanol yang saset ini rasanya enak banget, ya. Benar-benar enak. Oke, selanjutnya dari Bapak Dondi Gens ya. Selamat malam, Bu Dokter Winda. Saya Dondi dari Cibubur, Jakarta Timur. Saya ada keluhan, sudah seminggu buang air besar tidak lancar. Kira-kira kalau minum coklat flavano sebaiknya berapa gram ya dok sehari? Terima kasih. Iya, nah kalau seperti ini sih sebenarnya Bapak boleh, karena kan kebetulan memang lagi agak tidak lancar ya buang air besarnya. Boleh minum flavanolnya agak sedikit lebih banyak gitu, bisa sekitar 10 gram. Itu entah Bapak mau konsumsi sekali minum langsung 10 gram, atau dibagi dua, jadi 2 kali 5 gram. Itu boleh Bapak konsumsi seperti itu, supaya untuk membantu juga merangsang aliran darah menuju ke saluran pencernaan, terutama ke usus, supaya ini akan membantu untuk merangsang peristaltik ususnya. Jadi itu akan membantu juga untuk memperlancar buang air besarnya. Namun jangan lupa Bapak juga banyakin minum air putih ya, supaya nanti apa namanya fesesnya itu tidak terlalu keras, supaya bisa lebih lunak ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Wina. Semoga terjawab ya, Bapak Doni. Ya, saya juga pernah menemukan penelitiannya nih, Dok, bahwa kokoa ini bisa mengatasi masalah konstipasi atau sulit BAB ya, Dok ya. Jadi, Bapak bisa konsumsi kokoa flavanolnya. Oke, selanjutnya dari Bapak Aceng ya, Dok ya. Oke, beliau memberikan kata-kata motivasi nih dok. Semoga dengan konsumsi flavanol kita semua bisa terhindar dari segala jenis penyakit, ya dan setidaknya kita bisa mencegah penyakit yang diakibatkan dari pola makan yang kurang baik, terutama yang suka makan makanan instan. Mungkin itu kurang baik buat tubuh kita. Semoga dengan konsumsi flavanol bisa menetralkan aliran darah di tubuh kita. Wah, luar biasa. Iya. Terima kasih Bapak Aceng untuk semangatnya. Selanjutnya ya dok ya, dari Bapak Yohanes ya. Selamat malam Mbak Diana dan Dokter Winda. Izin bertanya, apakah kandungan flavanol yang terkandung di DTM ini 80% juga? Ya, terima kasih Dokter Winda. Tentu, Pak. Tentu di sini juga untuk kandungan flavanolnya juga sama ya, 80%. Baik pada flavanol DTM ini. Karena memang masih menggunakan bahan baku yang sama, yaitu dari berkelban. Jadi tetap sama kok, 80% ya. Oke, baik. Bedanya ada penambahan alerginannya ya dok ya. Jadi Ya, betul yang banget. keduanya ini bisa bekerja dengan manfaatnya yang sebagai booster ya dok ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Kamiatun. Saya Ibu Ami dari Palaran. Mau tanya apakah flavanol bisa menghilangkan jerawat? Nah, dan bagaimana caranya? Oke, flavanol bisa Bu sebenarnya ya untuk membantu mengurangi jerawat, meredakan jerawat gitu ya. Karena kan dia punya manfaat antiinflamasi, di mana manfaat antiinflamasinya itu akan membantu untuk mengurangi peradangan pada kulit yang berjerawat akibat dari reaksi imunitas ya pada jerawat tersebut. Nah, selain itu juga nanti antioksidannya juga akan membantu untuk memperbaiki sel-sel kulit yang rusaknya supaya nanti pada saat nanti sudah kempes jerawatnya itu regenerasi sel-sel kulit yang barunya juga bisa lebih baik sehingga nih untuk membantu juga supaya tidak membekas untuk jerawatnya. Nah, biasanya sih kalau untuk jerawat nih tipsnya beberapa teman-teman itu bisa diolesin ke flavanolnya ya, agak diinjek dikit lalu diolesin di area yang berjerawat. Oke, baik. Terima kasih ya dokter. Semoga cukup jelas ya Bu Kamiatun ya. Jadi bisa konsumsi sama diolesin juga ya dok ya. Karena kan Ya, kokoa ini juga sebagai antibakteri ya dok ya. Kalau jerawat itu penyebabnya bakteri betul ya dok?
Betul sekali. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Jen ya, Dok, saya mau bertanya bagaimana cara kerja Cocoa Flavanol untuk penyakit lambung yang sudah luka. Oke, kalau di sini sebenarnya sih prinsipnya Cocoa Flavanol kerjanya untuk penyakit lambung yang sudah luka itu lebih sama seperti kerja flavanol dalam merangsang atau dalam proses penyembuhan luka. Jadi kan luka sendiri itu dia untuk bisa menutup itu nggak boleh meradang. Jadi nanti mungkin akan bisa lebih jelas itu kalau saya jelasinnya itu mungkin nanti di sesi yang kita membahas tentang ulkus ya atau tentang luka ya, di mana di situ ada ceritanya tentang proses proses penyembuhan luka itu seperti apa. Nanti kan kalau pada saat terjadi luka itu akan terjadi proses peradangan di sana. Nah, setelah proses peradangannya nanti sudah berhenti, baru bisa si luka tersebut mulai menutup dengan membentuk sel-sel yang baru. Nah, di sini kalau dia masih meradang, ya tentu saja dia nggak bisa bentuk sel-sel kulit yang sel-sel yang baru menutup luka tersebut. Nah, di sini Cocoa itu perannya adalah membantu mempercepat dari proses peradangan tersebut supaya peradangannya nggak terlalu lama. Jadi setelah nanti peradangannya sudah mereda, itu akan mulailah terbentuk sel-sel yang baru untuk nanti lukanya ini bisa menutup. Seperti itu kerjanya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Mungkin kita bisa bahas nanti saat ulkus ya dok ya, proses penyembuhan luka. Oke, baik dari Ibu Eni di Batam ya. Apakah Cocoa Flavanol dapat membantu memulihkan penderita osteoporosis nih dok? Bila dapat membantu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan bagaimana cara konsumsinya? Terima kasih dokter. Pada dasarnya bisa, karena begini, seringkali pasien-pasien itu konsumsi para penderita osteoporosis itu kan biasanya kan mengkonsumsi kalsium, vitamin D, ya. Nah itu seringkali konsumsi, tapi kayaknya penyerapan pada tulangnya sendiri itu kurang efektif, sehingga osteoporosisnya itu tetap menetap, bahkan kadang-kadang bisa jadi malah semakin parah. Nah ini seringkali sebenarnya kendalanya justru pada transportasinya di pembuluh darahnya sendiri. Jadi kalsium-kalsium tersebut itu bukannya sampai kepada tulang, tapi kebanyakan malah nyangkut di pembuluh darah dan malah bisa menempel pada plak-plak karena sifatnya kalsium itu dia gampang melekat pada lemak. Nah, lemak darah kita itu suka nempel di dinding pembuluh darah, akhirnya kalsium juga ikutan nempel di sana. Akhirnya kita minum kalsium bukannya malah buat tulang, malah untuk bikin plak di pembuluh darah kita. Nah, jadi salah juga kan? Nah, dengan konsumsi Cocoa Flavanol itu akan membantu banget untuk mencegah si kalsium tersebut nempel di dinding pembuluh darah kita. Nah, di mana kalau kita membahas tentang Cocoa Flavanol, ya manfaat Cocoa Flavanol, yaitu punya manfaat antioksidan, di mana manfaat antioksidannya ini akan membantu mencegah oksidasi pada kolesterol kita supaya kolesterol kita itu tuh dia kecil-kecil dan tidak menempel pada dinding pembuluh darah. Jadi kalau dia nggak nempel pada dinding pembuluh darah, dia akan ikut mengalir aja di dalam darah. Nah, ini akan membantu banget mencegah si kalsium untuk nempel di dinding pembuluh darah kita. Nah, kalau kalsiumnya bisa terdistribusi sampai ke tulang, nah nanti di tulang udah tinggal diserap aja, sehingga ini akan membantu banget buat teman-teman yang mengalami osteoporosis. Nah, untuk berapa lamanya, waktunya ini akan relatif ya, akan tergantung nanti konsumsinya berapa banyak, terus juga kondisi tubuhnya, tingkat keparahan osteoporosisnya ini bisa berbeda-beda, jadi memang tidak bisa kita prediksi untuk waktu yang dibutuhkannya. Nah, di sini saran saya sih nanti bisa dievaluasi, boleh dievaluasi per 3 bulan untuk nanti hasilnya bagaimana dan juga untuk perkembangannya seperti apa. Nah, nanti di sini bisa juga dievaluasi untuk dosis yang dikonsumsi juga. Apakah dosis yang dikonsumsi selama ini sudah cukup atau masih kurang? Nah, biasanya sih kalau untuk kasus seperti ini, osteoporosis seperti ini, saya anjurkan itu dia 15 gram. Ya, 1 kali 15 gram atau 3 kali 5 gram. Nah, nanti ini boleh juga di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Ya. Baik, terima kasih Dokter Indah. Kita juga pernah menemukan ya dok ya bahwa ada pernyataan atau caption mengenai bahwa kokoa ini terbukti sebagai anti osteoporosis ya dok ya. Yes, Oke, betul, Mbak. ya jadi
Bapak Ibu yang belum terkena osteoporosis, sebaiknya cegah dari sekarang dengan konsumsi cocoa flavanol. Oke, selanjutnya dari Pak Brogens ya. Apakah flavanol yang DTM ini bisa untuk mencegah atau menyembuhkan stroke, Dok? Ya, Makasih. justru di sini malah sangat bagus sekali buat teman-teman yang menderita stroke atau punya faktor resiko untuk terkena stroke gitu ya. Karena di sini untuk flavanol DTM sendiri dia itu ada kombinasi dengan L-arginine. Di mana di sini kalau untuk kasus-kasus teman-teman yang pembuluh darahnya sudah rusak sekali seperti kasusnya pada penyakit stroke ya, itu kan walaupun kita stimulasi pembuluh darahnya untuk memproduksi nitric oxide, itu tuh kadang juga nggak mempan karena memang sudah rusak pembuluh darahnya. Nah, sehingga di sini arginine lah yang akan mengambil alih peran dari nitric oxide tersebut. Jadi arginine-nya nanti akan berubah menjadi nitric oxide sehingga itu akan membantu untuk elastisitas pembuluh darah. Nah, begitu pembuluh darah sudah lebih elastis, lebih terbuka, aliran darah akan lebih lancar. Terutama di sini adalah yang kotak ya. Aliran darah yang lebih lancar, nutrisi, oksigen itu akan lebih cepat dan lebih cukup untuk sampai di otak kita. Lalu nanti di sini nutrisi-nutrisi tersebut dan juga oksigen akan digunakan untuk metabolisme sel untuk nanti membentuk sel-sel otak yang baru. Nah, disinilah nanti akan mulai nih terjadi proses-proses perbaikan pada kasus stroke gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya, Bapak ya, untuk jawabannya dari Dokter Winda. Oke, selanjutnya dari Ibu Arifah Hidayah. Salam, Dokter Winda. Saya mau tanya, apa bisa flavanol ini bisa menyembuhkan luka pendarahan pasca dikuret karena keguguran? Ya, pada dasarnya sebenarnya sama ya seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan juga pada luka pada lambung itu bisa juga ya luka karena luka setelah dikuret atau luka kita habis jatuh atau luka apapun ya luka apapun itu bisa dibantu dengan cocoa flavanol karena tadi kerjanya dia akan membantu untuk mengurangi atau meredam peradangan yang terjadi agar proses penyembuhan lukanya bisa lebih cepat. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Eni di Batam ya, Dok ya. Mau tambahan lagi nih, Dok, bahwa bisa nggak ya cocoa flavanol menghilangkan lemak yang di area perut aja, Dok? Oke, sebenarnya gini, pada dasarnya sih kita nggak bisa memilih ya area mana lemaknya yang hilang. Cuman memang pada dasarnya itu sifat tubuh kita yang pertama kali digunakan itu simpanan lemaknya justru yang di hati, yaitu di perut. Makanya biasanya itu akan perut terlebih dahulu yang akan berkurang untuk kadar lemaknya gitu. Baru habis itu di area-area yang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Bapak Asmuransyah ya. Selamat malam, Dokter. Apakah kolesterol tinggi bisa menyebabkan timbulnya benjolan wajah? Ya. Lalu bisakah flavanol untuk pengurangan atau menghilangkan benjolan itu, Dok? Di sini benjolan wajahnya seperti apa ya maksudnya ya? Mungkin Kalau Bapak. kalau ngomonginnya benjolan, soalnya yang saya tangkap justru ini adalah bisa jadi suatu tumor justru ya, di mana ya ini tidak terlalu berkorelasi dengan kolesterol tinggi gitu. Nah ini takutnya nggak tahu nih benjolan apa dulu ya. Jadi tergantung benjolannya di mana, di sebelah mana, seperti apa itu bisa beda-beda banget maknanya ya. Oke, mungkin Bapak Asmuransyah bisa memperjelas lagi Bapak untuk pertanyaannya. Halo Bapak. Oke, mungkin beliau ini ya Dok ya. eh, Masih skip dulu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya dok ya. Ke Ibu Hetty. Dok, saya Ibu Hetty. Saya mau bertanya, saya mau menurunkan berat badan. Kira-kira berapa lama saya harus mengkonsumsi produk Lavanol atau selama berapa minggu? Iya. Nah, kalau ini sih mungkin saya boleh sharing ke saya yang saya lakukan sendiri ya. Nah, kalau saya sih kebetulan itu kemarin sempat mau diet juga dan menurunkan berat badan. Nah, itu saya konsumsinya itu kebetulan 2 kali 15 gram. Jadi
1 sendok makan di pagi hari dan 1 sendok makan di malam hari. Sisanya saya itu makan seperti biasa aja, makan pagi, makan siang, makan malam secukupnya, nggak terlalu sampai dikurangin banget, tapi memang saya menghindari cemilan. Lalu juga olahraga ringan. Ya, olahraga-olahraga ringan. Nah, itu lumayan tuh penurunannya. Waktu itu saya 1,5 bulan itu bisa menurunkan berat badan sebanyak 5 kilogram. Nah, jadi mungkin Bu Hetty boleh coba seperti itu. Nanti kira-kira yang Ibu rasakan apakah dengan dosis tersebut itu Ibu cocok, atau nanti boleh Ibu adjust juga, apakah Ibu kurangin ataupun Ibu tambahkan, itu bisa. Disesuaikan aja dengan respon tubuh Ibu Hetty sendiri, ya. Oke, baik. Oke, baik dari Ibu Samsidar, mohon maaf ya Bu ya. Kalau tadi saya menyebutnya Bapak. Oke, baik saya lanjutkan kembali ya Dok ya. Dari Ibu Sari Rahmawati ya. Selamat malam Mbak Diana dan Dokter Winda. Bagaimana kerja flavanol ini jika untuk biduran Dok? Apa cukup diminum saja atau juga bisa dioles ke daerah yang biduran itu? Terima Oke, kasih. sebenarnya kalau biduran, ya, sebenarnya kalau biduran itu kan bisa juga suatu reaksi imunitas sebenarnya ya. Lebih tepatnya suatu reaksi hipersensitivitas. Nah, ini bisa macam-macam sih penyebabnya. Bisa karena kebetulan ada reaksi alergi atau juga mungkin ada iritasi ya, atau tergigit serangga contohnya kan bidurannya. Nah, ini bisa macam-macam. Tapi intinya di sini adalah terjadi proses peradangan di situ, peradangan pada kulit. Nah, ini boleh konsumsinya bisa dikombinasi dengan diminum dan juga bisa juga dioleskan di area yang biduran tersebut. Jadi bisa supaya lebih cepat kempesnya, boleh juga dioles ke daerah yang biduran sambil diminum juga. Jadi kombinasi dari dalam dan dari luar, ya. Oke, baik. Dok, ini dari Bapak Asmuransyah ya dok ya, kasus kolesterol yang tadi. Di bawah mata dok katanya seperti ada cairan di Di sini. bawah Ah, di ah. mata. Mungkin kalau saya pernah dengar ya dok ya, katanya kalau kolesterol malah di kelopak mata ya dok, bener nggak dok? Bisa juga. Jadi sebenarnya gini, itu tuh kalau kita ngomongin benjolan, itu tuh nggak bisa semata-mata hanya kita benjolan itu penyebabnya kolesterol. Belum tentu, bisa iya, bisa enggak. Jadi akan lihat dulu kita sifat dari benjolan ini seperti apa, bentuknya seperti apa, masanya apa ibaratnya, apakah dia keras atau lunak atau mobile ataupun tidak, atau adakah pengeluaran cairan. Nah, ini bisa macam-macam. Nah, nanti biasanya ini akan tergantung besarnya juga ya. Apakah dia cepat membesar atau enggak dia segitu-segitu aja. Baiknya sih nanti memang ini dilakukan tes. Nah, jadi sebenarnya pastikan dulu sebaiknya ke dokter yang terdekat. Nanti di sana akan dilakukan, biasanya sih bisa dilakukan USG ya. USG untuk memastikan apakah benjolan ini apakah suatu keganasan kah atau bukan gitu. Dari situ nanti bisa dilihat dievaluasi. Baru dari situ setelah kita tahu benjolan ini apa, baru kita bisa menilai apakah ini ada korelasinya dengan kolesterol tinggi atau tidak gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi tetap harus melakukan pengecekan ya dok ya, pengecekan Iya. kesehatan lebih lengkap. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Fitri ya, salam dokter Indah, saya dari Samarinda ya. Apakah mengkonsumsi flavanol bisa mengurangi melasma di wajah? Silakan dok. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau melasma sebenarnya bisa, tapi memang ada caranya ya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu melasma itu apa, simpelnya sih bilangnya melasma itu flek. Ya, flek pada wajah. Nah, ini kan sebenarnya tanda-tanda penuaan, termasuk juga ini adalah hiperpigmentasi ya, di mana tuh pigmen kita itu produksi pigmennya itu berlebih di area-area tertentu, di area-area wajah tertentu. Nah, di sini biasanya stimulannya bisa karena matahari, bisa karena hormonal ya. Kalau pada wanita juga bisa juga karena KB ya, bisa macam-macam sebenarnya sih yang bisa membuat timbulnya melasma tersebut. Nah, ini flavanol itu bisa karena dia punya manfaat antioksidan, itu bisa banget untuk membantu menekan produksi dari si hiperpigmentasinya itu, melaninnya.
ya, produksi melaninnya supaya tidak terlalu agresif, supaya nih jumlah dari melaninnya itu nggak semakin bertambah. Tapi memang tidak hanya single itu saja yang dibutuhkan ya, Ibu. Jadi tetap harus juga ditambah dengan penggunaan sunblock. Ya, harus pakai sunblock supaya apa? Jangan nanti sudah dibersihkan timbul lagi, sudah dibersihkan timbul lagi. Jadi nggak selesai problemnya ya. Terus juga selain itu juga nanti juga boleh juga ya, nanti cocoa itu juga dioleskan jadi spray masker, oleskan dulu ya, agak dibasahin, lalu dioleskan ke seluruh wajah, didiamkan selama kira-kira 15 menit, 15 sampai 20 menit, habis itu baru digosok-gosok. Ya, seperti di scrub, ya digosok-gosok, habis itu nanti baru tinggal dibilas. Nah, itu bisa juga dilakukan demikian. Jadi dikombinasi antara diminum dengan juga digunakan sebagai masker. Itu bisa membantu untuk melasmanya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Jadi, selain untuk kesehatan, bisa juga untuk kecantikan ya, Dok, ya, kalau Cocoa Flavanol ini. Oke, baik. Dari Ibu Yanti Nur Hayati ya. Selamat malam, Dokter Winda. Ada kawan kami minum Flavanol pagi hari setelah sarapan, tapi setelah itu asam lambungnya naik, Dok. Dan apakah masih bisa dilanjutkan lagi mengkonsumsinya? Karena dia takut minum lagi, Dok, masalah lambungnya itu. Caranya, baik minumnya bagaimana ya, Dokter Winda? Terima kasih. Nah, sebenarnya untuk kasus seperti ini, seperti tadi saya katakan, itu bagus banget untuk konsumsi flavanol yang DTM ini. Nah, flavanol kita yang baru ini, yaitu flavanol DTM, itu konsumsinya itu tidak diminum, tapi ditaruh di bawah lidah, ya. Nah, di sini di bawah lidah, tuangin, boleh sedikit-sedikit, boleh langsung, tergantung nyamannya teman-teman aja. Tapi sih kalau saya sih sedikit-sedikit ya, karena biasanya kalau terlalu banyak tuh malah jadi nyembur ya. Jadi sedikit-sedikit aja, nanti diumut-umut, nanti dia akan terserap dari bawah lidah kita. Nah, ini sangat bantu banget buat teman-teman yang punya asam lambung. Jadi dia nggak lewat lambung flavanolnya. Gitu, flavanol tidak lewat lambung sehingga tidak men-trigger asam lambungnya. Jadi nanti boleh dicoba untuk yang flavanol BTM ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi bisa konsumsi yang DTM ya, Dok, ya, sebagai solusi bagi yang memiliki masalah pada asam lambung. Kuncinya harus bisa ngomong L ya, Dok, ya, karena ditaruhnya di bawah lidah. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya dari Ibu Yanti ya di Gorontalo ya. Selamat malam, Dokter Indah. Saya Yanti di Gorontalo. Saya mau tanya, apakah coklat flavanol bisa meringankan efek samping dari vaksin Moderna? Soalnya suami saya baru selesai vaksin Moderna dan sekarang efeknya sakit badan semua. Iya. Nah, ini juga sebenarnya merupakan tips saya juga ya sebenarnya untuk konsumsi flavanol itu sebelum dan sesudah kita vaksin. Karena kan vaksin kan lumayan ya efeknya ya. Ada beberapa tuh efeknya tuh nggak enak. Apalagi Moderna kan agak lumayan kencang. Nah, jadi rasanya tuh sering pada mengeluh tuh badan ini jadi sakit semua. Biasanya sih sebenarnya saya menganjurkan sebelum vaksin konsumsi cocoa flavanol dulu. Jadi buat preparation. Nah, nanti konsumsi cocoa flavanol, habis itu vaksin, habis itu baru minum flavanolnya lagi. Nah, itu akan membantu banget untuk meringankan gejala efek samping dari si vaksinnya. Dan juga bisa semakin memboosting juga vaksinnya itu biar semakin efektif gitu untuk pembentukan dari sistem imun kita. Jadi boleh banget untuk dikonsumsi ya setelah vaksin. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Kemudian dari Bapak Tony di Batam ya. Selamat malam, Dokter Winda. Izin bertanya, kalau untuk flavanol yang konsumsi anak-anak ini satu saset atau setengahnya, Dok? Untuk Nah, yang kalau untuk DTM. yang ini, ya, kalau untuk yang DTM ini satu saset juga untuk anak-anak boleh kok. Malah seringnya anak-anak pengennya lebih karena enak ya. Oke, betul enak. Tagihan ya, Dok ya? Kayak Betul. gadoin susu bubuk coklat. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Ramlan ya. Apakah coklat flavanol bisa menyembuhkan pasien yang stroke? Nah, ini tadi udah saya jawab sebelumnya ya. Tadi udah ada juga kan pertanyaannya di atas untuk pasien stroke. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian dari Bapak Irfan Amir ya. Selamat malam dokter, saya mau tanya L-arginin bedanya sama produk yang lain yang buat pembentukan otot di pasaran ya. Berarti bisa sispek ya dok ya?
Ya, kalau ini sih sebenarnya kembali lagi ya. Kalau untuk bikin six pack itu kan tidak hanya semata-mata jadi gini, L-arginine itu kan dia fokusnya adalah untuk membentuk massa otot. Nah, untuk meningkatkan massa otot, sorry, untuk meningkatkan massa otot. Nah, tapi untuk bikin six pack itu perlu dibentuk, perlu di shaping. Nah, baru ibarat kata nih kita konsumsi flavanol DTM, kalau mau six pack ya jangan hanya dikonsumsi saja, ya harus dibarengi juga dong dengan olahraganya untuk membentuknya. Jadi supaya ototnya itu tidak hanya sekedar dibentuk saja sel-sel ototnya, tidak hanya sekedar diproduksi saja, tapi juga dibentuk dengan kita melakukan olahraga-olahraga. Jadi kalau mau six pack ya bisa dengan cara melakukan plank atau sit up, nah itu bisa untuk six pack-nya ya dibantu dengan konsumsi flavanol DTM. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda ya. Kayaknya ini menjadi fokus ke untuk bapak-bapak ya untuk membentuk otot. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Sri Rezeki ya. Selamat malam, dokter. Sebaiknya flavanol ini dikonsumsi kapan ya, dok? Kapan aja boleh, Bu. Lagi ya. Kapan sebenarnya bisa ya, konsumsi mau pagi, siang, sore, malam, bebas. Senyamannya teman-teman aja, senyamannya Bapak Ibu aja, pada dasarnya kapanpun boleh konsumsi flavanol. Yang penting kita konsumsi, itu aja. Oke, baik. Ini ada kata-kata semangat juga nih dari Ibu Citra. Flavanol emang cocok untuk semua gejala sakit apapun. Kita udah punya apotek di rumah loh, cukup flavanol aja. Wah, terima kasih, Bu Citra. Oke, selanjutnya dari Ibu Siti ya. Selamat malam, Dokter Indah. Saya Siti Masliatin. Pertanyaan saya punya hipertiroid nih, Dok. Apa bisa konsumsi flavanol? Berapa banyak mengkonsumsinya? Kemudian saya juga punya vertigo, ya. Mohon solusinya, Dok. Iya, nah ini juga untuk ibu yang punya hipertiroid, itu juga bagus banget Bu untuk mengkonsumsi flavanol. Karena flavanolnya ini itu dia punya manfaat itu istilahnya tuh goitrogen ya, di mana dia itu bisa membantu untuk menekan produksi berlebih ya dari hormon si tiroidnya itu. Di mana kan sebenarnya kan hipertiroid itu kan dia kan produksi hormonnya kan berlebih. Akibatnya produksi hormon yang berlebih ini malah mengganggu organ-organ lain gitu sehingga menimbulkan gejala-gejala atau masalah-masalah pada di organ-organ lain. Nah, dengan kita membantu untuk menekan produksinya supaya nggak berlebih, nah ini akan membantu juga mengkontrol si organ-organ lain yang terdampak supaya tidak terganggu aktivitasnya. Jadi bisa banget untuk konsumsi. Nah, untuk konsumsinya itu boleh mulai dari 10 gram ya, 2 kali 5 gram atau boleh juga lebih nanti disesuaikan dengan yang Ibu rasakan efeknya bagaimana. Karena memang para masing-masing orang bisa berbeda-beda. Termasuk juga ini bisa membantu juga untuk mengcover vertigonya juga. Karena memang vertigo sih sebenarnya belum terlalu jelas ya penyebabnya apa. Tapi memang dugaannya itu bisa karena masalah pada sirkulasi darah di otak dan juga bisa juga akibat dari masalah di rumah siput yang dalam telinga. Nah, kalau dia masalahnya karena sirkulasi darah yang kurang lancar di otak, itu bisa juga untuk konsumsi flavanol karena kan tadi kan pembuluh darahnya sudah lebih terbuka, aliran darah lebih lancar ke otak sehingga tidak tertrigger untuk penyakit vertigonya gitu. Nanti untuk konsumsinya disamakan aja. Jadi memang untuk mengcover keduanya ya, baik untuk hipertiroid maupun vertigonya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Citra ya, Dok ya. Oh, maaf, Bapak Asmuransyah, maaf ya. Eh, Malam dokter mau nanya lagi kenapa untuk penderita diabetes sudah minum flavanol tapi timbul gatal-gatal, Dok? Ya, biasanya ini sih program apa proses detox ya, proses detoksifikasi. Jadi kan biasanya kalau umpamanya untuk yang menderita diabetes itu memang sudah banyak radikal-radikal bebas. Istilah itu racun-racun di dalam darah di mana ini tuh perlu dikeluarkan. Jadi pada saat konsumsi flavanol bisa-bisa memang ini dilepaskan racun-racun tersebut untuk dikeluarkan nanti. Bisa jadi memang itu yang menimbulkan gatal-gatal. Nah kalau seperti ini sih nggak masalah sebenarnya ya menurut saya. Tetap diteruskan aja konsumsi flavanolnya. Perbanyak minum air putih supaya pengeluaran racun-racun tersebut atau yang zat-zat yang tidak baik tersebut itu bisa lebih cepat keluar dari dalam tubuh sehingga nanti itu perlahan akan mengurangi gejala dari gatal-gatalnya gitu.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Tiwi, Dok ya. Selamat malam, Dokter Winda. Saya Tiwi dari Pekanbaru. Saya mau tanya, apakah mengkonsumsi flavanol setelah melakukan operasi ring jantung memiliki efek samping? Ya, Dok. Cara mengkonsumsinya bagaimana, Dok? Silakan, Dokter. Iya, kalau untuk efek samping, apalagi untuk yang baru habis operasi ring jantung sih sebenarnya nggak ada ya. Karena sebenarnya ini juga terapi-terapi juga, sama juga terapi yang diberikan juga. Salah satu obat-obatan yang diberikan juga bagi yang baru pasang ring jantung. Jadi untuk yang pasang ring jantung, itu biasanya memang salah satu terapi juga biasanya diberikan flavonoid gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah. Nggak apa-apa untuk dikonsumsi baru habis operasi ring jantung, lalu konsumsi flavanol justru bagus banget untuk menjaga supaya aliran darahnya bisa tetap lancar. Nah, untuk konsumsinya pada dasarnya memang dianjurkannya itu mulai dari 15 gram sehari. Baik itu 1 kali 15 ataupun 3 kali 5 gram. Nanti disesuaikan aja nyamannya pasien kapan enaknya minumnya gitu dan seperti apa enaknya minumnya. Nanti untuk kapan waktu minumnya dianjurkan sih sebaiknya sih tidak berbarengan banget ya dengan obat-obatan yang dari dokter karena supaya diberi kesempatan masing-masing untuk bekerja gitu ya. Jadi mungkin boleh diberi jeda sekitar 1 sampai 2 jam. Oke, baik, Dok. Atau bisa juga konsumsi yang DTM ya, Dok ya? Langsung Boleh, DTM memang dikonsumsi. lebih enak, lebih praktis. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Baik, Dok, karena pertanyaan sudah habis, saya buka satu orang yang ingin bertanya melalui mikrofon. Silakan. Silakan mungkin. Oke, Ibu Dea. Belum dinyalakan, Ibu, mikrofonnya. Oke, silakan. Bu Tawila, ini saya lagi sedangkan ada diabetes, cuman udah minum apa nih? Flonol yang hijau. Yang hijau. Eh, kok ini gulanya nggak turun-turun gitu? Iya, Gimana untuk tuh? menurunkan gula darah itu kan butuh waktu, Bu. Karena flavanol itu kan bukan obat gula. Kalau Ibu minum obat gula kan ya habis minum tekanan gulanya langsung turun karena memang dia obat. Nah, flavanol Ya. kerjanya seperti itu. Flavanol itu kerjanya lebih ke memperbaiki sel-sel ibu supaya jadi lebih sensitif dengan insulin. Jadi pada saat nanti ibu ada insulinnya, itu dia lebih connect. Begitu dia connect dengan selnya, gula darah ibu boleh berpindah dari dalam darah ke dalam sel. Sehingga di dalam darah ini jadi mulai perlahan nanti turun. Jadi memang ini butuh waktu, nggak bisa instan ya. Jadi nanti ibu rutin dulu aja konsumsinya. Bagusan mana dok sama yang ini produk baru? Gimana? Bagusan mana sama produk yang baru dengan yang apa nih? Yang lama hijau. Nah, kalau yang hijau ini ibu minum dosisnya sudah berapa banyak? 1 sendok teh itu 5 mili ya? 5 gram apa 5 mili itu? 1 kali sehari? 2 kali, pagi sore. Oh iya, biasanya sih saya anjurkan kalau buat diabetes itu 3 kali, Bu. 3 kali 5 gram, jadi 5 gram sehari. Itu akan lebih efektif. Nanti Ibu evaluasi per 30 hari. Kan biasanya Ibu nanti kan cek HbA1c kan? Berarti kan gitu. Nah, nanti dievaluasi nih HbA1c-nya. Nanti lama-lama dia mulai lebih teratur. Kita jangan melihat dari yang gula darah sewaktunya ya, atau gula darah itu kan relatif banget. Jadi paling fair itu kalau kita menilainya tuh nanti dari HbA1c-nya. Itu akan melihat profil rata-rata gula darah ibu selama 90 hari ke belakang. Nah, nanti itu yang kita evaluasi perkembangannya gimana gitu. Nah, nanti boleh nih kalau kira-kira ibu evaluasinya 1 bulan pertama dengan dosis ibu konsumsinya itu 15 gram sehari. Tapi kayaknya masih belum terlalu strong ya hasilnya. Nah, ini boleh ibu boosting dengan yang flavanol DTM. Nah, jadi ibu minum flavanol DTM yang 2 saset sehari. Nah, nanti boleh juga ibu tambahkan lagi dengan yang flavanol yang hijau untuk diminum secara sehari-harinya gitu. Jadi di boosting dulu biar lebih cepat progresnya, nanti baru tinggal di maintenance gitu. Kayaknya sih saya nggak minum yang kimia dok.
pengennya nggak minum yang kimia, yang metformin itu. Oh, tapi jangan langsung dilepas ya. Karena gini, Tetap Ibu kan sudah bertahun-tahun dengan obat-obatan kimia kan. Tubuh Iya. Ibu sudah terlanjur terbiasa dengan obat-obatan tersebut. Jadi kalau begitu Ibu lepas, nanti kaget badannya. Jangan mendadak dilepas. Jadi biarin dulu aja sambilan minum metformin, nanti sambilan kita perbaikin dulu nih, ya, kita perbaikin dulu. Nanti sudah mulai dia lebih baik sel-sel tubuh Ibu, baru nanti perlahan metforminnya dikurangi. Sampai nanti akhirnya bisa dilepas, tapi bertahap biar nggak kaget badannya, ya. Oke, terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu. Oke, baik Amin, Bapak. amin. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri seminar kesehatan hari ini, saya akan menampilkan video dari produk baru kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah melihatnya. Bapak Ibu bisa lihat video berikut ini ya. Oke, baik. Nah, itu dia tadi produk baru kita, Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya, kita berikan tepuk tangan virtual untuk produk baru kita. Ya, di mana itu juga saat ini juga sedang promo loh Bapak Ibu. Oke, baik Dokter Winda, karena waktunya juga sudah jam 9 malam ya, dan sudah habis pertanyaan, kita akhiri saja ya Dok ya untuk seminar hari ini ya Dok ya. Baik, Bapak Ibu nanti mungkin bisa datang ke acara Dokter Ina di hari Selasa minggu depan di kantor pusat FAI di Tomang, Jakarta Barat ya Bapak Ibu ya, untuk melihat atau bertanya langsung bersama Dokter Indah. Oke, baik dokter, saya akhiri seminar kesehatan hari ini. Sekiranya ada yang kurang saya mohon maaf. Selamat malam Bapak Ibu dan selamat beristirahat. Selamat istirahat Selamat semua. malam. Terima kasih, Terima Dokter Winda, kasih. Dokter Winda dari Terima Samarinda. kasih semuanya. Dokter Winda. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam. Terima kasih, Dokter Winda. Malam, Dokter Winda. malam Dokter Winda. Selamat malam semua. Selamat istirahat ya.